Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Tarna Utama Syarul Iwan, STB 3884, Prodi Manajemen Pemasyarakatan A, akan menjelaskan sedikit banyak tentang Badan Layanan Umum. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan di video berikut ini. Perlu diketahui bahwa Badan Layanan Umum atau yang disingkat BLU terbentuk karena adanya arus deras globalisasi yang membawa pengaruh ke segala aspek kehidupan, salah satunya tatanan ekonomi. Namun kehadiran BLU tidak hanya sebagai pengelola keuangan negara saja. BLU juga hadir sebagai wadah baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik. Sebelum jauh kepada pembahasan BLU, terlebih dahulu kita bahas mengenai tujuan dari pembentukan agen atau agensifikasi secara umum yang nantinya akan merujuk kepada BLU. Tujuan yang pertama yaitu mengisolasi pengambilan keputusan dari politik. Artinya memisahkan antara yang membuat kebijakan dan siapa yang melaksanakan kebijakan untuk melayani masyarakat. Yang kedua yaitu identifikasi tanggung jawab yang jelas. Tanggung jawab yang jelas dalam hal ini badan atau lembaga tidak tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan bisa bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Yang ketiga yaitu skema akuntabilitas yang lebih baik. Pelayanan yang dituntut harus lebih baik dan bisa bertanggung jawab atau dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, apabila suatu pelayanan dipungut biaya, maka pelayanan tersebut harus bisa lebih baik, lebih cepat, dan lebih memuaskan. Yang keempat yaitu peningkatan nilai ekonomi dan efisiensi. Dengan adanya konsep agensifikasi ini, diharapkan dari stigma masyarakat terhadap pelayanan publik dari negara yang terkesan lambat akan berubah menjadi suatu organisasi sektor publik yang bekerja dalam memberikan pelayanan secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang hemat tetapi dengan mengedepankan kualitas. Yang kelima yaitu memperkenalkan konsep New Public Management atau NPM. Konsep ini sejalan dengan konsep Good Governance yang mengarah pada pembaharuan sumber daya yang ada di dalam suatu lembaga negara. Menurut Osborne dan Gabler tahun 1995, NPM menekankan bagaimana instansi publik memperlakukan warga masyarakat atau publik sebagai pelanggan atau customer, dan NPM dipahami sebagai privatisasi sejauh mungkin atas aktivitas pemerintah. NPM secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen, bisnis, dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja, pelayanan publik pada birokrasi modern. Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi yang sedemikian rupa sehingga administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi masyarakat harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efisien dan efektif, namun tidak berorientasi kepada laba. Di lingkungan pemerintahan Indonesia terdapat banyak satuan kerja yang berpotensi untuk dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien dengan pola BLU. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum atau yang disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam PP Nomor 35 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum disebutkan bahwa Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Selain itu, BLU juga bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dilakukan oleh instansi terkait. Untuk menjadi sebuah BLU, suatu instansi pemerintah yang bersangkutan harus memenuhi 3 persyaratan,
yaitu yang pertama persyaratan substantif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan 1. Penyediaan barang dan atau jasa layanan umum. 2. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Dan yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan kedua yaitu persyaratan teknis. Persyaratan teknis terpenuhi jika 1. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan yang kedua, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usaha penetapan BLU. Yang ketiga yaitu persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut, yaitu 1. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. 2. Pola tata kelola. 3. Rencana strategis bisnis atau RSB. 4. Laporan keuangan pokok. 5. Standar pelayanan minimum atau SPM. Dan yang keenam, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Adapun asas yang terkandung di dalam Badan Layanan Umum menurut pasal 3 UU nomor 23 tahun 2005, yaitu BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 2. BLU merupakan bagian dari perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. 3. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. 4. Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberi layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan atau lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. 5. Badan layanan umum menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. 6. Rencana kerja anggaran, laporan keuangan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah. 7. BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Dalam pengelolaan keuangannya, BLU diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Instansi pemerintah yang menerapkan pola PKBLU menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi yang dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non-eselon. Berdasarkan jenis layanan yang diberikan, Satker BLU dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, penyedia layanan barang dan atau jasa, misalnya pendidikan dan pelatihan, kesehatan, penelitian dan pengembangan, serta bidang penyiaran publik. 2. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu, misalnya otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu. Dan yang ketiga, pengelola dana khusus, misalnya pengelola dana bergulir, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah. Dalam hal ini, artinya BLU berperan dalam mendukung pembangunan negara yang dibagi dalam 5 rumpun,
yaitu rumpun kesehatan, pendidikan, pengelola kawasan, pengelola dana, dan penyedia barang dan jasa. Adapun capaian nilai pendapatan BLU pada semester 1 tahun 2020 adalah: yang pertama, rumpun kesehatan 9,9 triliun, rumpun pendidikan sebesar 6 triliun, rumpun pengelola kawasan sebesar 545 miliar rupiah. Yang keempat, rumpun pengelola dana sebesar 12,1 triliun rupiah. Dan yang terakhir, 5, rumpun penyedia barang atau jasa lainnya sebesar 2,1 triliun rupiah. Satker BLU mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, bukan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang atau jasa publik. 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan atau laba. Keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala bisnis. 5. Rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Keenam, pendapatan BLU dapat digunakan langsung. Yang ketujuh, pegawai dapat terdiri atas PNS dan profesional non-PNS. Contoh instansi pemerintah yang menjadi BLU pada umumnya adalah rumah sakit dan perguruan tinggi negeri selaku penyelenggara pendidikan. Namun tidak semua perguruan tinggi itu berstatus sebagai BLU. Ada juga yang berstatus badan hukum. Penentuan status perguruan tinggi tersebut didasarkan atas evaluasi kinerja oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Pada kesimpulannya adalah Badan Layanan Umum merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Konsep ini mengadopsi paradigma yang muncul dalam manajemen sektor publik, yaitu pendekatan New Public Management atau NPM, di mana inti utama dari pendekatan ini adalah melakukan transformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik. Badan Layanan Umum dapat menerapkan praktik bisnis yang sehat dengan melakukan pengelolaan keuangan secara efisien, efektif, profesionalitas, akuntabel, dan transparan. Dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Dengan basis kinerja ini, arah penggunaan dana pemerintah menjadi lebih jelas dari hanya membiayai input dan proses menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana yang semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas. Demikianlah dari apa yang telah saya sampaikan mengenai Badan Layanan Umum. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.